Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Vitasari, NIM 2019-179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari manajemen law firm. Yang pertama ada prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, yang kedua ada manajemen konsep, yang ketiga ada konsep fungsi manajemen law firm, yang ketiga ada company profile dari law firm itu sendiri. Sini yang pertama yaitu prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Prinsip yang pertama yaitu perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Prinsip tentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip koordinasi. Pada prinsip ini mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu manajemen konsep. Perusahaan atau organisasi memiliki sumber daya atau modal oleh manajemen atau manajer yang dilakukan melalui proses-proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang pertama ada proses atau fungsi manajemen, kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua yaitu manajer, yang dimana orang yang melakukan kegiatan atau proses manajemen. Yang ketiga yaitu input atau sumber daya, yang dimana merupakan sesuatu yang akan diolah atau dikelola meliputi SDM atau karyawan, keuangan atau modal serta fisik yang berupa tanah atau gedung dan informasi. Yang keempat yaitu tujuan organisasi, sesuatu yang hendak atau akan dicapai oleh organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu konsep fungsi manajemen. Manajemen mempunyai banyak fungsi yang berbeda, namun perbedaannya tidaklah terlalu mendasar antara kehidupan bisnis dan yang satu dengan lainnya. Bentuk daripada fungsi manajemen tersebut di atas ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus administrasi tersebut. Walaupun mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen, tiap kantor hukum membutuhkan fungsi-fungsi tersebut di atas sesuai dengan sifat hubungan dengan klien, dengan bidang praktek hukum yang digelutinya, serta kapasitas daripada personal dan manajemennya. Fungsi manajemen itu secara sederhana dalam 4 aspek antara lain. Yang pertama yaitu perencanaan atau programming. Fungsi awal manajemen adalah perencanaan yang menjadi pedoman kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organization adalah fungsi manajemen yang mengelompokkan orang atau pegawai dan penentuan tugas para pegawai. Yang keempat yaitu pengarahan atau actuating adalah fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memberi perintah. Fungsi ini dapat menghindari penyimpangan dan memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Yang keempat ada pengendalian atau evaluation adalah fungsi manajemen untuk meneliti perkembangan aktivitas yang telah direncanakan, memerlukan penyimpangan dan perencanaan tepat pada waktunya, serta mengambil tindakan korektif atau penyimpangan yang terjadi sebelum hal tersebut terlambat dilaksanakan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai company profile dari law firm itu sendiri.
Saya menggunakan nama law firm saya yaitu AFS Law Firm. AFS Law Firm merupakan kantor hukum yang terbentuk pada Januari 2019 di Kota Makassar. Didirikan untuk menyediakan jasa konsultasi dan bantuan hukum secara profesional untuk mendampingi dan atau mewakili perseorangan, badan usaha, maupun lembaga pemerintahan dalam mengambil tindakan hukum atau legal action, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Kami memiliki spesialisasi di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, tata usaha negara, sengketa pilkada, pemerintahan dan keuangan daerah, arbitrase, korporasi, dan lain sebagainya. AFS Law Firm itu sendiri terdiri dari pengacara dan konsultan hukum yang merupakan anggota organisasi advokat resmi, yaitu Persatuan Advokat Indonesia atau disebut dengan PERADI. Sedangkan beberapa di antaranya juga tergabung dalam organisasi Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, serta Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau IKAPI. Wilayah kerja kantor hukum AFS Law Firm itu sendiri berada di Kota Makassar yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 1A sebagai salah satu tempat berkumpulnya para advokat, pengacara, penasihat hukum, serta konsultan hukum yang berpendapat mengenai keadilan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.